Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara LDK KSR Politeknik SMI Jakarta. Yang terhormat kakak-kakak DPP dan DPO, yang terhormat Komandan KSR Politeknik SMI Jakarta, Rahmadinda, yang terhormat Ketua Pelaksana LDK KSR Politeknik SMI Jakarta, Mutiara Sani, serta teman-teman semua yang sudah hadir di acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Sebelum acara dimulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ardiani Putri, selaku MC pada acara hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown terlebih dahulu. Yang pertama, mendengarkan lagu Wajib Indonesia Raya dan Mars PMI. Selanjutnya ada sambutan dari Komandan KSR Politeknik SMI Jakarta dan Ketua Pelaksana LDK KSR Politeknik SMI Jakarta. Selanjutnya ada penyampaian materi pertama dan dilanjutkan penyampaian materi kedua. Lalu ada games. Selanjutnya ada penyampaian materi ketiga dan penyampaian materi keempat. Selanjutnya ada FGD. Lalu ada studi kasus. Berikutnya ada evaluasi tes. Dan selanjutnya ada sharing-sharing bersama kakak-kakak DPP dan DPO. Selanjutnya ada sesi pelantikan serta pengumuman peserta terbaik. Dan yang terakhir ada penutupan. Kalau misalnya tadi pertanyaannya itu tidak ada hal yang tidak disukai di KSR-nya, menurut saya KSR itu nggak berhak untuk tidak disukai. Kalau misalnya untuk KSR-nya sendiri ya, bentuk organisasinya sendiri, itu tidak berhak untuk tidak disukai. Bahkan kalau misalnya bentuk KSR sendiri itu ada yang tidak disukai, yaitu salah satunya ya kita uji depan forum gitu. Misal di KSR itu ada suatu peraturan, ada suatu kebijakan, ada suatu tatanan yang itu kita nggak suka gitu, nggak make sense, nggak masuk akal. Yaitu kita uji depan forum. Kita tanya, Kak, ini demikian, demikian, demikian. Menurut saya ini nggak masuk akal gitu, nggak make sense. Menurut saya ini tuh nggak relevan gitu. Saya mau yang demikian, 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 demikian. Itu kita uji di forum gitu. Kita sesuaikan di forum, kita diskusikan di forum gitu. Nah, itu untuk KSR. Kalau misalnya kita nggak suka sama KSR-nya gitu, sama organisasinya, ya kita uji di forum gitu. Kalau misalnya kita nggak sukanya detail, yang penting nggak sukanya detail gitu. Kalau misalnya nggak sukanya di KSR-nya karena ada peraturan yang demikian, demikian, demikian. Karena ada kebijakan yang demikian, demikian. Kita nggak suka, kita sampaikan gitu dengan dengan jelas, dengan detail gitu. Saya nggak suka demikian, demikian, demikian karena ini. Menurut saya baiknya tuh demikian, demikian juga gitu. Jadi jangan cuman kita nggak suka terus kita lepas tangan gitu. Udah saya nggak suka tapi saya nggak tahu gitu solusinya kayak gimana. Nah, sebisa mungkin saya nggak suka tapi kita juga kasih solusi gitu. Menurut saya baiknya tuh gini. Nah, itu lebih baik gitu kalau di organisasi. Ya itu untuk organisasi. Tapi kalau misalnya nggak sukanya itu antara saya dengan oknum gitu, misal si oknum A dengan si B, nah itu sebisa mungkin dibahas secara persuasif gitu. Mulut tatap muka, diskusiin. Saya sering banget ngalamin itu di KSR. Jadi ada beberapa orang yang misal si A nggak suka sama si B gitu. Nah itu menimbulkan kayak agenda kerja itu program jadi kayak nggak jalan gitu, kayak mandet, kayak nggak sesuai dengan realita karena si A dengan si B punya konflik gitu. Nah itu cara diselesaikannya pertama kita cari tahu dulu, tanya ke si A masalahnya ada di apa sih gitu. Atau diri kita lah, masalahnya kita ke dia nih apa sih, entah dia dari cara dia ngomongnya, entah dari cara dia ngaturnya, entah dari cara dia menyampaikan,
cara dia berperilaku dan seterusnya dan seterusnya. Kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya yang kita nggak suka dari dia gitu. Jangan kita nggak suka aja gitu. Tapi kita juga harus tahu alasan kita nggak suka itu. Kita nggak sukanya karena apa? Karena ini, karena itu. Jadi nanti pada saat kita ketemu dengan si oknum atau nanti ada pihak ketiga yang mempertemukan kita dengan si oknum, kita jadi mendapatkan titik temunya gitu. Oh, saya nggak suka sama si ini karena demikian, demikian, demikian. Coba tolong diubah perilakunya. Mungkin juga dari si oknum nggak suka sama kita karena demikian, demikian, demikian. Jadi kita saling ini loh, saling tukar tambah. Karena kan nggak mungkin uh, kita nggak suka, misal kita nggak suka sama dia nih, karena cara kerja dia. Bisa jadi dia juga nggak suka sama kita karena cara kerja kita gitu. Nah itu hal yang baik gitu menurut saya. Kalau misalnya kita saling terbuka, nah itu tadi tuh di totalitas kita saling terbuka aja. Gitu. Kalau misalnya ada nggak suka sama ini, nggak suka sama itu, kita saling terbuka. Saya nggak suka sama ini karena ini. Ya udah saya juga nggak suka sama dia karena ini. Jadi ada evaluasi gitu di dalam sebuah organisasi itu selalu pasti ada yang namanya evaluasi. Dan evaluasinya tuh kalau bisa evaluasi membangun gitu. Jangan evaluasi uh, membunuh karakter. Yang membunuh karakter tuh yang nggak suka, dihina, dihardik gitu. Tapi nggak dikasih jalan keluar. Nah, sebisa mungkin cara kita bicara, retorika kita, seni berbicara kita juga di dalam forum untuk misal kita nggak suka sama sesuatu tuh, kita ucapkannya secara sehat gitu. Jangan sampai ada hati yang tersiksa gitu kalau misalnya kita di forum. Karena kita ini apa ya? Kalau misalnya di organisasi itu kita itu beda dengan orang-orang lain. Cara kita bersikap, cara kita berkomunikasi, cara kita memutuskan itu kita selalu dilatih itu setiap hari. Entah di diskusi, entah di forum, entah di apapun itu kita selalu latih di diskusi gitu. Udah terjawab belum atau ini? Nah, gimana tuh Nisa? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah Kak katanya, makasih Kak. Kalau mau nanya-nanya lagi gampang. Selanjutnya Kak Risa boleh bertanya. Iya, jadi saya mau nanya, bagaimana jika sebagai pemimpin kita sudah memiliki ketiga sifat tadi, totalitas, orientasi, sama loyalitas. Tapi masih ada aja 1-2 anggotanya yang tidak berkontribusi dengan baik. Nah, apakah itu kesalahan pemimpin yang tidak bisa mengarahkan anggotanya atau kesalahan anggota itu sendiri? Terima kasih. Itu kenapa KSR itu ngebangun totalitas itu ke kader-kadernya sedini mungkin agar kedepannya semua orang itu punya totalitas, agar semua orang itu tertanam, terpatri gitu dalam dirinya jiwa-jiwa totalitas, orientasi, loyalitas. Maka sedini mungkin KSR menanam bibit tol kepada kader-kadernya. Kalau misalnya konflik itu terjadi gitu, misal sebuah pemimpin itu udah menanamkan tol, bahkan public speaking, bahkan manajemen organisasi dan seterusnya. Tapi ada anggota yang nggak memiliki jiwa totalitas, orientasi, loyalitas. Berarti itu sebenarnya dari jiwanya sendiri gitu. Dia tidak tertanam, tidak terpatri gitu dalam dirinya jiwa-jiwa si totalitas, orientasi, loyalitas. Jadi si anggotanya ini. Nah, maka dari itu kita perlu tahu, misal jadi seorang pemimpinnya itu juga perlu tahu kenapa sih ini si oknum dia nggak tol gitu, totalitas, nggak orientasi, nggak loyal. Misal dia nggak suka, yang tadi konfliknya misal ambil contoh kayak tadi, dia bisa nggak total, dia bisa nggak loyal karena dia suka gitu sama temannya, atau dia nggak suka sama pekerjaannya gitu. Nah itu kita bisa diskusikan gitu secara persuasif atau secara forum, secara diskusi.
Nah, kita bisa cari tahu bisa cek kedalamannya gitu. Masalahnya di apa dan bagaimana cara keluarnya. Kalau misalnya udah nggak bisa-bisa banget, kita udah cari tahu nih cara keluar jalan keluarnya, solusinya. Uh, kita udah kasih toleransi demikian. Kalau misalnya emang dia nggak mau, ya udah keluarin. Karena berarti dia udah nggak suka gitu. Dia udah nggak cinta. Dia udah nggak respect gitu. Apalagi yang mau dipertahankan kalau udah nggak respect gitu. Nah, pemimpin udah bantu untuk dia kasih cari jalan keluar, cari toleransi dan seterusnya. Tapi kalau dia masih nggak respect, buat apa dipertahankan gitu kan? Kalau masih dipertahankan, itu menyakiti dirinya, menyakiti diri orang lain dan seterusnya. Mending dikeluarkan atau dia keluar sendiri. Gitu. Terima kasih, Kak. Selanjutnya bakal ada games yang akan dipandu lagi oleh MC. Kepada MC saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi sebelum kita lanjut ke materi ketiga, kita mau main games dulu ya teman-teman, biar kalian nggak ngantuk-ngantuk banget ya kan. Jadi nanti gamesnya itu dipandu sama Katika. Langsung aja sama Katika dipersilakan. Dengeran kan suara saya? Kedengeran? Kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang nih buat teman-teman semua. Gimana, pada semangat kan? Semangat. Masih, Kak. Semangat, Kak. Oke nih, kalau masih pada semangat, kita main games dulu ya. Nah nih, gamesnya ini adalah tebak ala Desta. Kalian pernah nonton Tonight Show dong? Gimana Desta punya gamesnya sendiri. Nah, di sini kita bakal ngasih tahu mekanisme gamesnya ya. Mungkin kalian bisa baca sendiri, tapi tetap aku bawain ya. Nah, sini kita ada mekanisme yang pertama, yaitu peserta bersiap-siap untuk memulai mengikuti games dan juga mendengarkan arahan dari pemandu games atau MC. Kemudian, panitia akan memulai menampilkan gambar-gambar yang akan ditebak. Nah, di sini pemandu games atau MC akan membacakan clue dari gambar-gambar tersebut. Nah, beberapa gambar yang ditampilkan akan memiliki arti satu kata. Ingat, cuma arti satu kata aja ya. Nah, pemandu games atau MC ketika selesai membacakan clue, nanti pemandu games atau MC akan meminta peserta akan segera menebak satu kata dari gambar-gambar tersebut. Nah, ingat nih, pokoknya dari 2 atau 3 gambar tersebut nanti punya arti satu kata. Ingat ya. Nah, nanti pokoknya peserta diminta menebak, pokoknya harus memberi jawabannya. Pokoknya kalian harus ngasih jawabannya tapi di via chat. Tapi jawabannya jangan pokoknya kalian ngechatnya jangan pakai jawabannya dulu. Maksudnya ngechatnya itu masih harus pakai nama kalian. Dan ini harus serentak ya ngasih jawabannya. Pokoknya kalau kalian udah tahu, pokoknya kalian ngechat di Zoom-nya itu pakai nama kalian dulu. Nanti ketika pemandu games atau MC-nya sudah manggil nama kalian untuk minta jawaban, baru kalian nanti kasih jawaban kalian ya. Nah, untuk waktu ngechat di Zoom-nya ini hanya dikasih 15 detik. Oke? Nah, nanti pokoknya peserta yang dapat ngejawab paling cepat dan juga benar, nanti dapat 2 poin. Nah, pokoknya peserta yang dapat poin paling banyak ya pemenangnya. Gimana? Udah pada ngerti belum sama mekanisme gamesnya sebelum kita mulai? Ada yang ingin bertanya lebih dahulu sebelum kita mulai gamesnya? Suara saya kedengeran kan? Kedengeran, Kak. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya, mari kita mulai gamesnya ya. Lanjut lagi, Kak Raul. Nah nih, yang pertama, clue-nya untuk perkatanya ya. Untuk gambar pertama, itu clue-nya bahasa Inggris laki-laki dewasa.
Ingat tuh, pokoknya penggalan kata pertama itu laki-laki dewasa, tuh cluenya tuh ingetin. Terus untuk gambar yang kedua, yaitu bahasa Inggrisnya lemah. Ingetin tuh, itu udah kasih 2 clue perkataannya ya. Nah, untuk clue jawabannya, dengerin nih. Pokoknya dia itu memiliki arti sama, yaitu guna, faedah, laba, dan untung. Nah, dari pengertiannya ini memiliki satu arti kata yang sama, itu satu kata. Gimana? Kalian udah ngerti kan? Nah, sekarang kalian bisa jawabnya di lewat chat Zoom sekarang. Ayo teman-teman yang ngerti. Coba di zoom lagi Kak gambarnya. Itu gambarnya. Oke, tadi clue-nya itu bahasa Inggrisnya laki-laki sama bahasa Inggrisnya lemak. Itu kalau digabungin jadi satu kata, artinya itu tadi guna, faedah, laba, dan untung. Kalau ada yang bisa jawab, bisa langsung chat di Zoom-nya ya, pakai nama dulu, jangan langsung jawabannya. Ayo teman-teman jawab dong. Kayaknya kemarin game pada pinter-pinter deh. Pasti karena kata pinter kok pada bisa jawab. Ayo yang tahu udah jawabannya, langsung chat aja. Tadi itu ada tuh Kak yang Oh, mau ada. Kak. Misaula katanya tahu jawabannya Kak. Sebelum aku panggil Saula, ada lagi yang mau jawab gak? Ayo, biar ada saingannya nih. Meslin tuh Kak, Meslin. Oke, Meslin. Udah, nggak ada lagi nih yang mau jawab nih. Ayo sebelum ditutup nih. Hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, buat Misaula bisa ngasih jawabannya sekarang. Misaula bisa ngasih jawabannya. Bisa on mic. Kalau bisa on mic, Manfaat, Kak. Manfaat. Ada kedengaran nggak suaranya, Kak? Kedengaran. Kedengaran. Oke. Kalau Meslin bisa kasih jawabannya? Sama Kak, manfaat. Manfaat. Oke. Jawabannya benar, manfaat. Nah, di sini karena yang paling cepat Misaula, yang paling cepat ngejawabnya dan juga paling betul, Misaula dapat 2 poin ya. Iya Kak, yeay. Ya. Makasih juga Meslin udah ngejawab ya. Oke, kita lanjut ya gamesnya. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini kita ada 2 gambar nih. Lihat baik-baik ya. Oke, aku bakal bacain clue-nya. Dengar baik-baik. Clue per gambarnya. Pokoknya satu gambar yang pertama itu yaitu panggilan untuk bagian-bagian tubuh manusia. Ingat, nama bagi bagian tubuh manusia. Kalau keseluruhan bagian-bagian tubuh manusia disebut apa? Terus ya, pokoknya pengertian ini dari dapat arti satu kata. Ya, satu katanya itu dari kata semua bagian-bagian tubuh itu disebut apa? Dan juga satunya lagi
Ada tuh Kak yang mau jawab Udah Kak ada yang langsung. jawab nih, pasti dekat jawabannya. Boleh Amalia disebutin jawabannya? Organisasi ya, Kak. Kok bisa cepet jawabnya ya? Kalau Selamat boleh kasih tahu jawabannya? Organisasi. Organisasi juga nih. Udah pinter-pinter banget sih nih Caang-caangnya nih. Betul jawabannya organisasi. Nah, karena Amalia ada jawab duluan, jadinya Amalia dapat 2 poin ya.